Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk ke tema 4 subtema 3 muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi hari ini yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi manusia. Nah, anak-anak, masih ingat tidak apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang mana penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan, seperti air, tanaman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang mana ketersediaannya di alam sangat terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, dengan adanya sumber daya alam dapat memberi pekerjaan loh bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat diharuskan agar sumber daya alam tersebut menjadi potensi kemajuan suatu daerah. Salah satunya dengan penggunaan teknologi. Nah, coba perhatikan proses pengolahan padi menjadi beras berikut dengan menggunakan beberapa peralatan yang dibutuhkan. Lalu bagaimana ya anak-anak tahapan budidaya tanaman padi hingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat termasuk kita? Yang pertama adalah tahap pengolahan lahan. Tujuannya meningkatkan kesuburan tanah. Tahap yang kedua menyemai bibit atau proses menabur benih. Proses selanjutnya adalah penanaman padi atau proses menanam padi. Nah, yang terakhir adalah proses pemanenan padi ya anak-anak. Oke, akan Bu Prita mulai penjelasannya dari mulai tahap pengolahan lahan. Terdapat 3 tahapan dalam pengolahan lahan. Nah, yang pertama, anak-anak, pembajakan pertama tujuannya adalah untuk membalik lapisan tanah. Berikutnya, pembajakan kedua yang bertujuan memperkecil bongkahan tanah. Nah, kemudian yang ketiga adalah perataan tanah. Biasanya menggunakan garu atau luku. Jadi anak-anak, alat yang digunakan dalam pengolahan lahan itu seperti garu yang ditunjuk anak panah, traktor sebagai alat modern, dan juga luku. Tahap yang kedua yaitu menyemai bibit. Langkah yang pertama dalam penyemaian dilakukan dengan cara menebar benih padi atau gabah pada bedengan. Bedengan itu seperti yang ditunjukkan dalam gambar ya, anak-anak. Kemudian bibit siap ditanam setelah 2-3 minggu anak-anak. Kemudian bibit bersama perakarannya diambil secara menyeluruh, kemudian baru dipindah ke lahan sawah. Setelah itu baru kita beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu penanaman padi. Nah, dalam penanaman padi ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, penanaman berjarak teratur sekitar 20 cm. Yang selanjutnya, bibit padi ditancapkan di tanah yang tergenang air untuk lahan basah ya, secara berlarik-larik. Kalau di lahan kering ya langsung ditanamkan saja. Anak-anak, padi memerlukan perawatan selama masa pertumbuhan, meliputi pemupukan, penyiangan atau membersihkan gulma, dan penanggulangan hama dengan menggunakan obat-obatan anti hama. Salah satunya pestisida. Nah, jika padi sudah cukup umur, kita langsung ke tahap terakhir, yaitu pemanenan padi. Pemanenan dilaksanakan saat padi menguning dengan rentang waktu beragam tergantung jenis padinya. Dan ada yang bisa hingga 3 bulan loh anak-anak. Berikutnya, pemanenan dapat dilakukan dengan menggunakan ketam atau sabit juga dengan mesin. Perhatikan gambar untuk mengetahui alat-alat pertanian tersebut. Sebagai informasi, padi yang dipanen dengan ketam atau sabit harus dirontokkan untuk menjadi gabah. Beda dengan mesin yang sudah otomatis anak-anak.
Apa anak-anak tahu gabah itu apa? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus sekam atau kulit padi. Nah, gabah ini bisa juga dijadikan benih padi. Nah, untuk gabah bisa berubah menjadi beras itu ada prosesnya anak-anak. Sebelum diolah, gabah harus dijemur terlebih dahulu hingga kering. Nah, gabah yang kering bisa disimpan atau digiling. Penggilingan ini bisa menggunakan mesin atau dengan lesung untuk melepaskan sekam dan isinya. Isinya inilah yang kita sebut sebagai beras. Nah, cukup panjang bukan proses penanaman padi hingga menjadi beras? Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak masih ingat tidak bahwa kegiatan ekonomi memiliki 3 jenis kegiatan. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, baik barang ataupun jasa. Kemudian pelakunya kita sebut sebagai produsen, sedangkan motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jenis barang yang dihasilkan bisa berupa barang mentah, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan guna menyalurkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, ke konsumen hingga produk tersebut dapat tersebar luas di kalangan masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan pelakunya kita sebut sebagai distributor atau penyalur. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh distributor sangatlah banyak, mulai dari pembelian produk dari produsen, pengangkutan produk, pengemasan produk, penjualan produk ke pedagang besar, penyimpanan produk di gudang, hingga promosi produk itu sendiri. Yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pelaku kegiatan konsumsi kita sebut sebagai konsumen. Nah, pelaku yang dimaksud di sini adalah bisa berupa industri atau perusahaan, pemerintah atau rumah tangga keluarga. Nah, untuk tugas kalian bisa kerjakan pakai tema 4 halaman 125-126. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.